Ah, sudah acara PBB. Terlambat. Lambat jalan. Iya. Di loloan Penarsangapan mau lihat tema nahunan Selamat jalan. Doa Panggil apa aku, Kak? Sinaga boro bere tuang somoni. Oh, berarti tetap Inang tua ya? Nang somoni nang Selamat jalan Inang tua hula ya. hula anak Menuju menjaya Bapa di raja surga. raja. Senanglah Nang bersama sugi Tuhan dan Yesus. aruson na mamay dayang naliat na lulo. Ison hames so padul puta lai mandok mabel tigoran do tuang na diharoromu no kalian hata kaporan mo tuhamin nang boy terbaik hami be bolan hata mau dari bolan na boy kesat tami tapasat nya ngamay ta tomat tamat boy betang iya dilenja ita ai pason boy tam jeban pangyari ni bro di ulang so ni pa boy jo uap hami so na do ila to dua cuma 20 bitu meta jubut cuma di 10 hata na uli ata na dengan na pinata na hami ako nami meto marto ani jauh so ni mana boy betang mau lihat itu ramah. Masuk ke rumah langsung acara hujan di hamu bangunan Hulia siang GMI Bethesda Sugiwaras sahama partikian tu hamu amanginan Hulia GMI Bethesda. Lupa sama aku. Enggak lah kita ini bercanda. Tua Mata Raja Bercanda. motor asal geser ke sotik Iya, yang bercanda. mundur aku motor dari jalan nih manggil tolong Jo. Aku bilang sama dia panggil telepon itu Umar itu. Jadi marga Sinaga kan? Iya. Oh, ini kawan kan? Kawan bercanda. Baru tahu dia sudah sakit ini, baru tahu dipanggil. Dihita sudah Puriani GNI Bethesda Namun dia tidak tahu. asa mak mahita masuk ke Iya. Kami PBB mana tahu? pemberangkatan jenazah Baru sudah tahu lah sakit. Sudah Tahu kami. Puriani Jemaat GNI Bethesda asa mak mahita pemugasan. Aku siapa nama? Nama aku siapa? Serta dibolong mga dihita paparga po tatugas sinabi dulu sesuai dengan situasi dan kondisi ni sulit tahu. Duk siko anon ulaw non mungkin di mana, nungaliling di mana dang karijo. Jadi gunung berhak non di mana tu tepat na karijo mungkin kita dang boy. Jadi dumula anon saudulian las tapasiko ma pangahulyota sen pengurus PPTSP Cabang dohot san sektor. Jadi di kita nomor 2 sektor PPTSP sektor talang betutu dohot pengurus PPTSP Cabang Palembang las disima tapasahan anggaran. Jadi udah mulai hulak be ate posor aku udah ada untuk kayak na mulak unang gabi dua hari dulu lebih baik mon asa rap tabading na dulu non asa rapat ma palingan to naka keluarga kita ate poros ma wala ate posakay ma turia Masuk mahita itu jago. Boy na be pemugasan mahita. Kepada keluarga di sini kami Jemaat GNI Bethesda kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan jenazah. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak.
kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian kita, Semua Baik. Dari semula adil tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh amat, sungguh menyelamatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh amat, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh amat, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat Nyonya bagimu, Sinaga aku akan Boru datang tambah kembali dah. dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, daripada Tuhanlah asal kedatangan kami, dan kepada Tuhanlah roh kami akan kembali. Amin. Dengan hati berserah, Terima kasih. Engkau kiranya menjadi tempat tinggal bagi kami turun-temurun. Engkaulah kiranya menjadi penolong dan kekuatan yang selalu hadir untuk menolong kami pada waktu kedukaan. Kami memohon anugerah-Mu saat ini untuk menguatkan iman kami dalam pengertian bahwa Tuhan sendirilah yang dapat menyenangkan Iya, Eda. dan Makasih. menghibur hati kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat tempat di balik kegelapan dunia, dan tolonglah kami supaya dapat melihat cahaya kemuliaan-Mu selama-lamanya, sehingga kami beroleh rahmat pada saat ini dan pada masa akan datang, di mana kami membutuhkan untuk melawan segala pencobaan dan kesusahan.
agar kami dapat tetap berdiri tegak walaupun kami duka. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian kita, Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua adanya. Saat aku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam program kebenaran sampai selamanya. Mari kita katakan kembali, ku takkan membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua baraknya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam program kebenaran sampai selamanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar apa kata Alkitab yang kami alami, kami saksikan, bahwa kami datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan ketika kami kembali kepada Allah, kami juga tidak membawa apa-apa selain hal-hal yang memuliakan nama Allah, membawa iman kami, membawa senantiasa kepercayaan kami, dan itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Maka Tuhan, ketika kami berada di dunia ini, bahkan kami menghadiri acara duka cita dan pemakaman, kami akan disadarkan hal ini sehingga kami dapat melewati hari-hari ini dengan penuh pertolongan, dan kami memahami makna arti hidup. Allah memberikan umur yang panjang kepada kami, Allah memberikan umur yang pendek kepada kami. Segala sesuatunya, satu hal yang kami yakini, bahwa dalam hidup ini kami hanya akan kembali kepada Allah. Maka Tuhan, dalam firman Tuhan kembali menguatkan, menghiburkan kami sekalian, dan juga meyakinkan kami juga bahwa dalam hidup ini ada Allah yang senantiasa juga memiliki kehendak atas hidup kami selama kami di dunia. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini, Engkau menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan bacakan Wahyu pada pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-4, demikianlah bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu dan jemaat dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah catatan survei yang mencatat kurang lebih dalam hitungan 8 sampai 10 detik ada saja seorang anak manusia meninggalkan dunia ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entah di mana ada orang yang mati. Entah di rumah, entah di rumah sakit, entah anak kecil, entah pemuda, entah remaja, entah orang tua, entah di Palembang ini, entah di Jakarta, entah di Malaysia, entah di Amerika. Ada orang yang mati. Kalau saat ini orang tua kita ini mendahului kita, siapa tahu besok lusa giliran kita. Siapa tahu Bapak Ibu. Dan juga cara kematian pun beraneka ragam. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati karena tua, ada yang mati karena sakit, dan lain-lain. Cara mati dan kapan mati sepertinya tidak ada yang bisa menduga atau mengetahui. Dan inilah adalah hak Tuhan. Dan orang tua kita mendahului kita untuk yang kita peringati keberangkatannya dalam dunia ini, dan cara kematiannya juga sudah kita lihat. Apalagi kepada anak Bapak Alvaro yang tahu jelas merawat anak orang tua ini kurang lebih 1 bulan. Tadi malam secara singkat sudah kita sampaikan cerita kurang lebih 1 bulan. Bagaimana orang tua ini, kami pernah datang ke tempat ini, orang tua masih sehat, cuma tidak bisa ke gereja saja. Bahkan pernah kita katakan, oh mau gereja pun, nanti kalau mau infokan ke gereja kita jemput. Kami sampai mengatakan seperti itu kepada orang tua kami ini. Dan salah satu kerinduan orang tua kita ini adalah dia mau ke gereja, mau ke gereja, mau ke gereja. Dan kadang-kala ngobrol, oh dulu Pak Pendeta saya rajin gereja, anggota KOR, ya betul ya. Dan kita melihat bagaimana orang tua kita ini begitu sukacita dan bangga untuk bisa beribadah ke gereja dan melayani Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya pun pertanyaan yang sama saya juga kepada orang tua ini. Bung, mau apa? Masih mau gereja? Dia mengganggu. Iya, masih mau gereja. Dengan kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja. Tapi satu hal yang saya catat Bapak Ibu,
bagaimana orang tua kita ini ya sungguh rindu dekat dengan Tuhan, ya sungguh rindu dekat dengan Tuhan, sehingga kita sampaikan, "Tuh, nanti opung langsung ketemu dengan Tuhan." Bapak Ibu yang jemaat dan kasih oleh Tuhan, tak perlu lagi opung ke gereja, udah langsung bersama dengan Tuhan. Tadi malam kita katakan Bapak Ibu, bahwa sebagai manusia kita rindu orang tua kita ini kembali sehat, apalagi cucu, ya. Saya percaya dikasihi oleh orang tua kita ini, Alvaro. Dan bagaimana mau pulang ke rumah, mau lihat apa Alvaro, katanya gitu Pak ya, seringkali ucap seperti itu. Mau pulang ke rumah, ketemu Alvaro, tetapi cucu nggak bisa datang, nggak bisa ketemu, karena di rumah sakit aturan nggak boleh memperbolehkan anak-anak datang masuk menjenguk di rumah sakit. Sehingga orang tua kita ini berkata, tadi malam saya sampaikan juga, kalaupun saya pergi, saya mau pergi dari rumah, kadang-kala Bapak Ibu saya mendengar perkataan ini bukan kepada orang tua ini. Beberapa orang tua berkata seperti itu, "Pendeta, Pak Dokter, saya pulang aja. Kalaupun saya pergi dari rumah saja. Sebagai manusia, Pak, Bu, di rumah sakit kita dirawat, kita diobati. Siapa tahu bisa sembuh dan bisa dengan sehat kembali ke rumah." Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sih kalau itu? Kadangkala ini menjadi perenungan saya secara pribadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu janji firman Tuhan, ya, kepada kita semua, bahwa suatu hari kelak di tempat Allah berada, langit yang baru dan sorga yang baru itu, kita tidak akan ada lagi mengalami seperti ini. Sakit penyakit dikatakan firman Tuhan, duka cita, perkampungan, ratap tangis, nggak ada lagi di tempat Allah itu berada. Dan inilah yang kiranya menguatkan dan menghiburkan kita semua. Orang tua kita ini tidak akan pernah lagi mengalami sakit penyakit, bahkan kematian lagi. Karena Yesus menjamin, di tempat Allah berada, tidak ada sakit penyakit. Di tempat Allah berada, tidak ada kematian. Maka kita yang ada di dunia, yang masih ada di dunia ini, justru kita yang masih menangis, yang masih bersedih, yang masih memiliki kemungkinan menghadapi sakit penyakit. Maka Nyonya Sinaga, dengan baru iman, tambah. kita mengantarkan Beda. orang tua kita ini dengan penuh sukacita, bahwa tidak ada sakit penyakit, ratap tangis, duka cita, kematian yang akan melandanya lagi. Tinggal kita, Bapak Ibu. Maka biarlah tetap kita beriman. Orang tua kita, Bapak Ibu, sampai akhir hidupnya pun tetap percaya kepada Yesus. Terakhir ketika di ruangan ICU, ya, Alvaro ada di sana. Saya tanya, yang sadarkan Mama, yang Opung mau bersama dengan Bapak, dengan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, bukan saya mendahului Tuhan, tidak. Dan bagaimana sang anak Pak Alvaro, Pak Pendeta, gimana? Saya mau sharing, tapi tidak ada tempat sharing. Sampaikan Bapak, saya bicara. Melihat keadaan orang tua kita ini, aduh, saya nggak tega, Pak Pendeta. Bahkan dokter meminta membolong Yesus, saya nggak juga tega katanya.
Kita cuma kuatkan dan teguhkan. Biar rumah sakit melakukan yang terbaik. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa kematian itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita jauhi. Itu melanda kita, Bapak Ibu. Maka selama kita di dunia ini bisa saja terjadi kepada kita. Perkabungan, rapat tangis, duka cita, sakit, penyakit bisa kita alami. Tetapi orang tua kita ini tidak lagi. Dia sudah dibebaskan daripada kematian, sakit, penyakit. Maka mari, sebagai orang beriman, kita menghantarkan orang tua kita. Inilah janji Allah. Yohanes disuruh mencatat peristiwa ini supaya kita mengimaninya. Apa yang dijanjikan oleh Allah ini suatu hari kelak akan terjadi. Sampai hari ini tidak ada manusia yang hidupnya kekal, tidak mati-mati. Tidak ada. Pernah ada cerita ada orang mati hidup lagi. Benar-benar ada, iya. Tapi kemudian mereka mati lagi. Kecuali satu anak manusia yang adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit sampai hari ini. Dia tidak mati-mati lagi. Maka barang siapa yang percaya kepadanya akan mengalami hal yang sedemikian rupa. Dengan iman kita melihat kematian adalah pintu kita masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kepada keluarga, mari kita bawa orang tua yang bebas dari sakit penyakitnya dan tidak akan mengalami keluh kesahnya lagi. Kalau Bapak Ibu kita melihat di ruang ICU itu, semua tambah sini, semua alat, kaki itu bunyi semua. Ya, begitu menyedihkan. Kita nggak tahu, mungkin suatu hari kelak pun kita seperti itu juga. Tapi yang satu hal yang kita yakini dalam iman, dalam peristiwa menghantarkan kematian siapapun itu, Bapak, kita disadarkan bahwa rumah kita bukan di dunia ini, rumah kita di surga. Dunia bukan kampung halaman kita. Tempat kita sesungguhnya adalah bersama Allah. Dan satu-satunya cara ke sana adalah lewat kematian. Orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya akan mengalami apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari kita antarkan orang tua kita. Peristiwanya yang terakhir di bumi ini, kita percaya rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Hiduplah bersama dengan keluarga besar yang ada, ibu dan anak-anak, menjalani semuanya ini. Apa yang diwariskan oleh orang tua ini mungkin bukan soal harta, tapi yang diwariskan orang tua kita ini adalah imannya. Dan itulah yang berharga. Karena orang tua kita sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Dan biarlah keluarga dapat juga mengikuti teladan yang baik daripada orang tua kita ini. Dan Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa tempat kami bukan di bumi ini, tetapi di sorga. Dan Allah sudah menyiapkan tempat itu, dan satu hari kelak kami akan melihatnya. Dan ajar kami Bapa bukan cuma melihatnya, tetapi kami boleh memasukinya. Dan dengan iman kami tetap teguh beriman kepada Allah. Walaupun jalan dunia ini sukar, sakit, berat, banyak tantangan dan pergumulan di dalamnya, tetapi kami menghargai iman kami kepada Allah. Sakit penyakit yang kami alami Tuhan, kadang-kadang membuat kami lemah, lelah dalam hidup ini.
Bahkan pencobaan yang kami alami membuat kami tergoda akan nikmatnya dunia. Tapi kami bersyukur orang tua kami telah mengakhiri hidupnya dalam soal pertandingan dengan baik. Dia telah memberikan satu warisan iman dalam perkataannya maupun dalam perbincangan. Dia selalu rindu bersama dengan Allah. Dan biarlah Tuhan, kami percaya orang yang setiap yang percaya memanggil nama Tuhan akan ada bersama dengan Allah. Dan biarlah ya Allah kami memiliki iman yang demikian rupa, sehingga satu hari kelak kami akan berjumpa satu sama lain, muka dengan muka, dengan Allah, dengan orang-orang percaya lainnya. Dan kami ini satu hal yang indah, karena tidak ada yang dapat memisahkan kami lagi. Di dunia kami dipisahkan dengan kematian, tetapi di tempat Engkau berada tidak akan ada lagi. Dan di situ kami melihat satu sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kami hidup di dalam Allah. Dan jalan Tuhan, apa yang dirindukan oleh orang tua ini bersama dengan Bapa di sorga, baik di bumi ini maupun di masa mendatang, itu kira juga menjadi pengharapan kami di bumi ini. Dan sebentar kami mau menghantarkannya ke peristirahatannya di bumi ini. Biar ya Allah kami mengimani bahwa orang yang percaya sudah bersama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu, sampai suatu hari kelak lagi kami akan bertemu lagi. Kami memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan. Demi nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian kita, Tuhan Allah tetap sertamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi orang-orang suci, dan Engkaulah yang melepaskan hamba-hamba-Mu. Kami memuji Engkau yang telah menolong dia, hamba-Mu yang telah Kau panggil ini, berjuang dengan perlawanan yang baik dan kuat selama hidupnya, serta kesabaran sampai akhir, sehingga beroleh kemenangan yang besar oleh karena Yesus Kristus. Kami besarkan nama-Mu, oh Tuhan, karena segala ujian dan pencobaan baginya telah selesai dihadapinya. Penderitaan dan kematian telah berlalu. Semua bahaya dan kesukaran hidup di dunia yang fana ini telah berakhir, sehingga rohnya telah berada di hadirat Allah yang memberi damai yang kekal. Pandanglah akan kami, ya Tuhan, agar kemenangan dari hamba-Mu yang telah menyelesaikan segala pekerjaannya menjadi suatu teladan bagi kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut dari iman mereka, kesabaran mereka, sehingga kami juga dapat kelak bersama-sama dengan mereka ke dalam waris kerajaan sorga yang tidak akan binasa
dan yang tidak tercela dan tidak layu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar. Kami berdoa demikian. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan keluarga, ingatlah, di dunia tetap harus tetap memimpin, menyertai, memberkati kamu sekalian dalam menjalani kehidupan kita ini. Laluilah hidupmu penuh dengan iman. Wariskanlah iman kepada anak cucu hingga Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup seperti ini. Tapi sebelum itu, kalau pihak keluarga mau ambil foto, sudah Pak? Sudah ambil foto? Sudah? Sebelum ditutup, untuk melihat yang terakhir sekali kepada keluarga, kepada keluarga besar, jemaat yang mau melihat terakhir kali sebelum ditutup, kami mempersilakan. Jangan dipegang lagi, jangan dipegang lagi. Jangan dipegang lagi. Pada keluarga sudah bisa ditutup? Bisa? Baik, kalau bisa kami serahkan kepada petugas. Bau itu ya? Iya, awas hati-hati. Baik Bapak Ibu, pentingnya akan kita bawa ke pemakaman. Jadi mau menghadirinya kami mempersilakan.
Pelan dorong. 1 2 angkat. Pelan angkat. Terus 2 3. Terus diangkat. Terus 2 3. Up. Aman. Nah, isi keluarga yang masuk. Air minum. Oh itu. Itu. Ini di jalan katanya. Ini di jalan katanya senada tadi. Cuci muka. Aku. Iya, aku. Bang, iki marai. Di sini. Situ baik taruh tempat. Ikhlas Makaweda bilang udah dirawat sama engkau selalu sebelum ikhlas. Jadi pegang kami kayak gini dua-duanya langsung tutup. Maaf deh. Tidak, dia Balik gitu. mama ini nama. Aku nih ngomong sama tulang. Ini tidak bertahan lagi tulang 2 hari ya, aku bilang. Karena aku jenguk ada dulu. Ya, dijemput sudah nggak makan. Oh, sorot. Oh, ngomong. Pak Pendeta. Sana, Pak. Jauh, Pak. Oh iya, Pak. Ini Ojek aku lah datang, Mak. Ya sudah. Matiin. Dak mana mama dak tengok. Lama lah mati. Dapat tak videonya? Panjaitan mana? Itu nah, itu pakai baju anggota PBB itu. Sibuk nih, itu si Agus biasa lah. Agus mana lagi Kak Agus? Bandel nih. Sambut dulu pinggirnya. Kita bertemu sih. Tunggu pelan-pelan. Putar. 1 2 3. Berdiri lan. Apa kan? Dokter depan. Iya. Ya. Angkat tangan air.
Jalan. Banyak di sini baru Parna sama Marga Sinaga nanti arisan orang ini. Senang baik. Mas, pelan-pelan licin. Pelan-pelan licin, Amang. Pelan-pelan licin. Bang. Apa itu? Kuat apa kayu itu? Ini harus dibapas lagi. Apa sedikit ini? Ini ngepas, ini yang di depan ngepas. Ini mas belakang ini. Ini lepas sudah. Ini tapi gimana? Jangan terlalu banyak. Jadi semen. Barisan ini. Barisan yang panjang. Jadi semen. Sudah semen itu. Di sana. Oh, ada satu. Bapak sana. Oh, di sana. Itu nah. Kelihatan dari semen. Oh, kenapa ini ada dari? Tidak maksudnya tadi. Yang situ cukup pada ini. Ya, ini maju. Ujung lagi, ujung ini begini. Sakit kan, udah sini. Kurang aja. Ngapa? Walah ini mereng. Kurang aja. Kamu coba bukan karena kurang panjang, banyak akar. Kemarin ngomong apa lagi tanah itu? Taksinya untuk mul. Kan kalau sudah kurang panjang. Sudah sampai kecil loh. Batu pertama tuh gue. Oh, jangan di situ. Iya, baru dia nangis. Cucu siapa tuh? Cucu siapa tuh? Diperhatikan cucu masing-masing. Nimboir deh kamu tuh. Ini adalah hujan kemarin. Siapa dulu pun latihnya dulu sini agak kering juga kan? Udah capek nih kau. Kering juga Udah dulu. puas lah ibaratnya. Habis uang habis tenaga kau tuh. Banyak berkat. Langsung turun ini, Pak Pendeta. Langsung turun. Olah di mana? Yang tadi dari kayu, ada yang dari sini. Ayo, ayo kerja sama yuk. Halo. Halo. Ada yang ngambilan ini? PBB. Noronin. Rekan juang mana rekan juang ini? Rekan juang. Tarik kayu ya. Noronin. Tali.
Ulur pelan. Pelan-pelan, oke. Pelan-pelan ya. Cepat, pelan-pelan. Belakang. Oke, ya. Tolong Mas, diperhatikan Mas. Perhatikan Mas. Sudah. Oke, cabut tali. Geser ke kiri dikit. Blok. Kiri. Iya. Saliknya sebelah mana sih? Tarik tali. Alvaro, sini Pung, jangan di situ, sini. Jangan di kakinya. Bang, sini. Sini dekat saling opung ini. Sini kamu. Ya, sini nah dekat saling opung nah. Pegang. Nah. Sini ya Pung. Semuanya sama cucunya Alvaro, abang pegang saling opung. Hati-hati nyampak ya. Hati nyampak ya. Hati. Ya. Sini, nah. Oke, acara kalian masih ada? Alvaro, Pak.